Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-an insyaallah sanatakallam fi al-asma' al-khamsah. Al-asma' al-khamsah. Isim-isim yang 5. Apa aja isim-isim yang 5 itu? Wahia abuka wa akhuka hamuka fuka zu malin. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka au hamuki iparmu, fuka fuka famun ya, zu malin yang memiliki harta. Satu ثاني ثلاثة أربعة خمسة. فهذه الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك وذو مال أفردها المصنف. لماذا؟ يعني لأن هذه الأسماء الخمسة لها حكم خاص. Jadi kenapa dibedakan dari isim-isim lainnya, isim-isim yang lain ini? Karena dia mempunyai ciri atau mempunyai hukum tertentu, hukum khusus tertentu. Syurutu al-asma al-khamsah. Syarat-syarat isim-isim yang 5. Jadi bisa dimasukkan kategori al-asma al-khamsah atau isim-isim yang 5 itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, antakuna mufradatan. Tsani, antakuna mukabbaratan. Ats-tsalits antakuna mudhafatan. Wal akhir idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. هذه هي شروط الأسماء الخمسة. أولا أن تكون مفردة، بمعنى لا يجوز أن تكون مثنى أو جمعا. Jadi harus bentuknya mufrad, jangan jamak. Kalau abuka itu al-asma al-khamsah, maka kalau dijamakan jadi abauka. Ini tidak masuk ke dalam bentuk jamak. Atau afwan, ana potong dahulu ya. Hukmuhu, hukumnya dulu. Hukum al-asma al-khamsah yurfa'u bil waw, yunsabu bil ya, afwan, bil alif, yunsabu bil alifi wa yujarru bil ya'i. Jadi hukumnya itu pertama abuka, ja'a abuka. Ketika marfu dia dengan al-waw.
Kalau mansub yunsabu bil alif, ra'aitu abaka, seperti ini. Kalau majrur yujaru bil ya, marortu bi abika, dengan ya. Ini hukumnya. Nah, tidak dapat menjadi al-asma al-khamsah, yaitu dengan marfu dengan waw, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Tidak bisa masuk ke sana kalau syaratnya itu tidak terpenuhi. Terus apa dong syarat-syaratnya? Syarat yang pertama itu bentuknya itu harus mufrad, jangan jamak. Abuka ini dengan waw marfunya. Kalau dijamakan jadi abauka marfunya dengan dhammah, maka bukan al-asma al-khamsah. Terus antakuna mukabbaratan, maksudnya jangan ditasghir. Jangan ditasghir itu disifati dengan bentuk kecil. Maksudnya gini, kalau kita bilang kitabun, kalau kita inginkan kitab yang kecil jadi kutaibun ala wazni fu'ailun. Ala wazni fu'ailun. Talibun jadi tuwailibun. Seperti itu. Ala wazni fu'ailun. Nah, abuka kalau ditasghir abun jadi ubayyuka. Ubayyuka, ubayyuka. Nah, ini kalau abuka marfunya dengan wawu, kalau ubayyuka setelah ditasghir marfunya dengan dhammah, maka tidak masuk ke al-asma'al khamsah. Terus antakuna mudhafatan, harus diidhafahkan, harus disandarkan kepada isim yang lain. Abuka ini al-asma'al khamsah. Kalau dikosongkan dari idhafah, maksudnya tidak diidhafahkan, ini kan bapakmu. Kalau tidak disandarkan dengan kamu, jadi katanya jadi apa? Jadi abun. Jadi abun. Kalau abuka marfunya dengan waw, kalau abun marfunya dengan dhammah, maka ini bukan al-asma'ul khamsah. Terus yang terakhir idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Dan diidhafahkannya juga bukan kepada ya mutakallim. Maksudnya ya mutakallim itu yang mana? Ya ana, misalnya kitabun, kalau kitab saya jadi kitabi. Abuka ini al-asma'ul khamsah, marfunya dengan wawu. Tetapi kalau diidhafahkan selain atau diidhafahkan ke ya mutakallim jadi abi gitu. Kalau abuka marfunya dengan waw, kalau abi marfunya dengan dhammah muqaddarah, mana yuzuriha ishtighal mahalli harakatil munasabah. Ini telah kita singgung di bab al-i'rab. Lafzan atau taqdiran. Al-mawani al-khamsah. Jadi sudah kita bahas ya. Jadi inilah syarat yang menyeluruh untuk al-asma al-khamsah. Harus bentuknya mufrad, mukabarah jangan ditasghir, mudhafatan harus diidhafahkan, idhafatu li ghairi al-mutakallim, dan idhafahnya juga selain kepada ya mutakallim. Ini syarat-syarat al-asma al-khamsah seluruhnya ya. Terus selanjutnya ada syartani khassani li dzu. Ada dua syarat khusus untuk dzu. Afwan, jangan dulu ke sini, yang mudah dulu. Syartun khasun li fuka ya. Syarat khususnya itu antakhluwa minal mim. Harus kosong dari mim. Fuka itu
al-asma'ul khamsah. Tetapi kalau diadakan mimnya jadi famuka, bukan al-asma'ul khamsah lagi. Jadi harus kosong dari mim ini. Bentuknya ini harus fuka, bukan famuka. Seperti itu ya. Terus yang terakhir, syarutani khossani li zumalin lah. Yang pertama, bimakna sahib. Harus bimana sahib, yang mempunyai ya. Karena ada zu yang bimakna alladzi lughatu tayyi. Jadi beberapa qabilah Arab ada yang memaknai bahwa zu itu bimakna alladzi. Jadi zu-nya itu harus bimakna sahib. Terus al-mudhaf ilaih, syarat yang kedua al-mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Ini juz yang kedua ya. Zu ini mudhaf, malin ini mudhafun ilaih. Mudhaf ilaihnya itu an yakuna isma jinsin. Nah, jadi mudhaf ilaihnya itu harus berupa isim jenis. Apa itu isim jenis? Ini ana mau jelaskan, tetapi bukan di marhalah ini. Di marhalah jurumiyah ini bukan, tidak tepat. Ana akan menjelaskan dengan seringkas mungkin, tetapi tidak menjadi hukum yang paten ya, atau ta'rif yang paten. Kenapa? Karena pembahasan isim jenis ini agak pelik ya, agak banyak ya. Jadi ada mungkin di Alfiyah nanti, tapi ana kasih beberapa ciri ya, beberapa sebagian ya. Ma yasluhu lil qalil wal katsir wal lafzu wahidun. Ana kasih kisi-kisi aja sebagian ya, ini karena ini tidak hukum paten ya, tidak akan menyeluruh mencakup itu isim jenis itu apa. Tapi ana kasih kisi-kisi bahwa isim jenis itu ialah ma yasluh lil qalil, yang sah untuk sesuatu yang sedikit, wal katsir dan banyak, wal lafdhu wahid, akan tetapi lafadznya itu satu. Contohnya kita lihat aja, zumalin, malun. Kalau kita punya uang koin misalkan 100 rupiah dan kita punya uang segudang, uang koin 100 rupiah itu disebut mal tidak? Disebut malun. Kalau uang yang segudang itu bisa nggak disebut malun? Bisa juga. Maka malun ini adalah isim jenis. Walaupun ada bentuk jamannya yaitu amwal. Maka syaratnya itu harus berupa isim jenis. Seperti itu, kurang lebih. Jadi jangan terlalu bertanya-tanya di isim jenis ini ya. Ini agak panjang pembahasan kalau ingin benar-benar terbuka ya. Apa itu isim jenis? Alamu jins nanti ya, alamu syakhs, isim jenis dan sebagainya. Itu ada di Alfiyah. Jadi ana hanya sekedar menjelaskan maksud dari mudhof ilaih itu harus isim jenis ya, contohnya langsung aja mal di sini. Kenapa? Ma yasluh lil qalil wal katsir wa lafdhu wahid, seperti itu. Hanya sebagian. Jadi inilah dua syarat khusus untuk dzu ya, di makna sahib, mudhof ilaihnya itu harus isim jenis. Kalau syarat-syaratnya ini terpenuhi, maka barulah bisa dihukumi al-asma al-khamsah, yaitu marfunya dengan waw, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan al-ya. Seperti itu. Inilah pembahasan al-asma al-khamsah. Hunaka soal, ada soal, ada pertanyaan, silahkan di screenshot. Kalau tidak ada, ana lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, ana hapus ya.
Taib. Kalau sudah, kita ke babak terakhir di alamat atau ciri i'rab dari isim ya, isim-isim sampai ada 7. Nah, ini yang ke-7 yaitu al-ismu allazi la yansharif. Isim yang tidak, gampangnya itu tidak bertanwin lah ya. Tidak bertanwin, isim yang tidak bertanwin. Karena seperti kita ketahui, tanwin dan alif lam itu tidak akan bersama. Dengan kata lain, kalau ada isim yang tidak ada alif lamnya, pasti dia bertanwin. Tetapi khusus dari isim allazi la yansharif ini, dia itu walaupun dia tidak ada alif lam, tetapi dia itu tidak bertanwin dan mempunyai hukum tertentu. Jadi perhatikan ya, fokus, bismillahirrahmanirrahim, fokus ya di isim allazi la yansharif. Isim allazi la yansharif syaratnya itu la budda an tajtami'a fihi illatani. Sekali lagi, isim allazi la yansharif itu harus berkumpul di isim la yansharif itu dua ilah, dua cacat atau dua ilah aja. Kita bilang dua ilah. Harus ada dua ilah yang terkumpul di isim la yansharif. Ilah yang dua itu ilah apa saja? Kita bilang ilah wahidah tarji'u ila al-ma'na. Jadi ilah yang pertama yang berkumpul di isim la yansharif itu ialah satu ilah yang kembali kepada makna. Maksudnya apa? Kita lihat makna dari isim la yansharif itu apa? Kita bagi dua. Pilihannya itu ada dua. Yang pertama itu al-alamiyah. Apa itu al-alamiyah? Nama. Ilah wahidah tarji' ilal mana itu bisa nama atau as-sifah. Sifat. Jadi kita lihat kata itu berupa nama atau sifat. Nah, begitu. Terus ini kan ilah yang pertama. Harus terkumpul dua ilah. Ilah yang kedua, ilah wahidah tarji'u ila al-lafz. Jadi ilah yang lain kembali kepada lafaz. Jadi harus berkumpulnya dua ilah ini kan. Nah, ilah yang wahidah tarji'u ilal makna bisa berupa sifat atau nama. Maka harus berkumpul dengan satu ilah yang lain, yaitu kembali ke lafaz. Maka kalau ilah yang kembali ke lafaz disertai dengan ilah yang kembali ke makna beserta alamiah, jadi alamiah beserta ilah wahidah tarji'u ila lafzi, maka kemungkinannya itu ada 6. Yang pertama, at-ta'nis bi ghairil alif. Muannasnya itu tidak dengan alif. Contohnya apa? Aisyatu. Aisyatu. Kita lihat. Aisyah apakah nama atau berupa sifat? Nama. Terus kalau kita bilang nama harus ada ilah yang kembali ke lafaz. Kita lihat lafaz dari Aisyah ini. Aisyah ini mu'annas bukan? Mu'annas. Mu'annasnya dengan apa? Dengan ta' marbutoh, bukan dengan alif. Maka telah terkumpul dua ilah yang harus mengharuskan dia masuk ke isim la yansharif, yaitu berupa alamiah beserta at-ta'nis bi ghairil alif, seperti itu. Yang kedua, at-tarkib al-mazji.
susunan yang dicampurkan sekaligus. Contohnya apa? Hadra maut. Hadramautu. Hadramaut ini merupakan nama daerah di Yaman, maka masuk ke alamiah nama. Dan Hadramaut ini merupakan tarkib mazi, susunan yang dicampurkan, digabungkan secara sekaligus ya tanpa kaidah Hadramaut dari kata hadra sama maut. Terus yang ketiga, ziyadatu al-alif wan nun. Ada tambahan alif dan nun. Nama terus ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Sulaiman. Sufyan. Sufyanu Sulaimanu. Kita lihat ini merupakan nama dan tambahan alif dan nun. Yang keempat, waznu al-fi'il. Jadi dia merupakan nama, tetapi namanya itu diambil dari kata wazan fi'il. Contohnya apa? Yazidu. Dari kata zada yazidu. Atau yang lain, misalkan namanya itu yanamu, dia namanya itu tidur aja, yanam tidur misalkan. Atau yankus, berkurang dan sebagainya. Yang penting dia diambil dari kata wazan fi'il ya. Nggak mungkin juga ya namanya yanam atau yankus. Jadi itu cuma permisalan saja ya. Dari contoh yang lain Ahmad dan sebagainya. Diambil dari kata wazan fi'il. Yang keempat, al-ujmah. Ujmah itu adalah nama asing, kata asing. Jadi ada nama, tetapi namanya itu berasal dari nama asing, bukan dari Arab. Contohnya apa? Ibrahim. Atau kita bilang kullul anbiya minal a'ajim. Semua nabi itu berasal dari nama asing ya. Illa kecuali sun syamlah. Sun syamlah. Sun syamlah. Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, Hud. Maka semua nabi itu adalah nama asing kecuali ini. Sun syamlah, Salihun, Nuhun, semuanya bertanwin. Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun, semuanya bertanwin. Terus yang keenam, al-adal. Al-adal itu dari kata istiqomah. Adil itu al-istiqomah, al-adal. Maksudnya apa? Namanya itu dalam satu wazan, yaitu ala wazni fu'alu. Jadi dalam satu wazan yaitu fu'alu. Contohnya apa? Umaru, Zufaru, dan seterusnya. Nah, itu yang kembali ke lafaz beserta alamiah ada 6. Tafsilannya sebagai berikut. Terus, ilah wahidah yang kembali ke lafaz beserta sifah, maka ada 3 saja. Yaitu waznul fi'il, wazan fi'il. Contohnya yaitu isim tafdil, ismu at-tafdil. Isim tafdil yaitu contohnya afdalu ya, ala wazni afdalu.
Contohnya aksaru. Aksaru itu isim tafdil, lebih banyak. Seperti itu. Jadi aksaru ini merupakan sifat dan dia wazan fi'il, yaitu berupa isim tafdil. Terus yang kedua, ziyadatu al-alif wa nun. Ada sifat tetapi dengan tambahan alif dan nun di akhirnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Syab'an. Syab'anu. Ta'banu. Syab'an, kenyang, ta'ban, nu'a apa ya? Lelah. Nah, ini merupakan dua sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Seperti itu. Jadi, merupakan sifat yang ada alif dan nun di akhirnya. Maka masuk ke isim la yansharif. Yang terakhir, yang ketiga yaitu al-adal. Jadi sifat dan adal dalam satu wazan. Ini lafadznya itu munhasirah, cuman 4, yaitu masna, wa sulasa, wa ruba, wa ukharu. Masna, wa sulasa, wa ruba. Jadi ada 4 saja. 4 saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini saja. Maka kita dapat ketahui bahwa ilah wahidah terjim ila lafzi ma'as sifah itu cuman ada 3. Taib. Inilah isim allazi la yansharif. Isim allazi la yansharif. Tafsilannya seperti ini ya. Taib, ada syarah yang lain ya, yang agak ini belum selesai ya syarahnya, mungkin tinggal 30% lagi. Tetapi ana mohon maaf ya, ana nggak bisa terlalu lama, ana ada hal yang harus ditunaikan, afwan ya. Ana cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kurang dan mohon maaf agak tidak terlalu panjang, agak pendek ya syarah untuk kali ini. Ana mohon maaf, ana tidak dapat melanjutkan, ada beberapa yang harus ana kerjakan ya. Afwan. Wallahu a'lam. Nakhtim atau naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, Ummahat, besok siapa yang siap takdim?